والتبصير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Balik gini gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap para habaib, para kiai, para asatidz, para DKM masjid dan mushola, tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, pimpinan umum Masjid Jami Al-Aliyah sekaligus penasehat GS3B sekaligus Ketua Umum DMI Kecamatan Tebet sekaligus Wakil Ketua PUHAP DKI Jakarta, jabatannya banyak banget ya. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Atos. Kita doakan beliau panjang usianya, sehat badannya, dan Allah berikan dalam keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Husin bin Alwi Al-Hamid selaku penceramah kita pada saat ini. Al-Habib Umar bin Idrus bin Husain Al-Atos selaku pimpinan umum GS3B yang baru. Berarti Habib Umar namanya ditambah, Habib Umar Jadid. Baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan kepemimpinan beliau periode 2022-2025 Allah berikan perlindungan, Allah berikan kekuatan, sehingga persatuan masjid dan mushola serta umat Islam di Kebon Baru akan terjalin lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Insya Allah bukan hubungannya aja, ekonominya lebih baik, ya rabbal alamin. Tetap strukturnya nanti insya Allah akan mensejahterakan ketua, pengurus, dan jamaah umat Islam Kebon Baru, insya Allah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, Ustaz Jafar, Ustaz Hidayatullah selaku sekjen yang tak asing lagi, udah beres. Kalau setarnya beliau udah beres, insya Allah. Banyak para asatidz lainnya, mohon maaf kalau saya sebutkan habis nih waktunya. Dan para tokoh, ada Bapak Haji Hamdani, alhamdulillah hadir. Banyak para tokoh, para penasehat, para pembina, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu mengingat waktu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada kata yang indah dan pantas kita ucapkan pada kesempatan yang baik ini terkecuali utayan kata puja dan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmatnya yang menyebabkan kita di pagi hari ini berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Seluruh dosa-dosa kita, hajat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul pilihan
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimahullah, sejak pukul 4:15 sudah dimulai acara sampai dengan sholat subuh, sampai dengan membaca riwayat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita beranjak ke acara selanjutnya, sambutan atas nama Shahibul Bait, pimpinan umum Masjid Jami Al-Aliyah, yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Atras. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Pada majuan. Ayo kasih yang belakang biar dapat tempat. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzanu rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, para guru-guru, dan juga jamaah, baik para pengurus masjid di lingkungan Kelurahan Kebon Baru maupun para pengurus mushola di lingkungan Kebon Baru, dan juga jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di tengah-tengah kita yaitu penceramah kita yang insya Allah akan menyampaikan mutiara-mutiara kepada kita, yaitu Al-Habib Husain bin Alwi Al-Hamid. Beliau masih muda, mudah-mudahan dengan semangatnya mudanya dia bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa buat kita, karena beliau adalah keluaran dari Yaman, dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Mereka dari Yaman. Mudah-mudahan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan buat dia menjadi bekal buat kita. Hadir di tengah-tengah kita yaitu Ketua Gerakan Silaturahmi Sholat Subuh Berjamaah Kebon Baru, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas. Kita doakan beliau semoga panjang umur, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan daripada hal-hal yang menyakiti buat dirinya. Mudah-mudahan dia ingin menciarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan perjuangan abahnya Al-Habib Idrus bin Husain Al-Attas. Hadir juga di tengah-tengah kita kakaknya yaitu Habib Ahmad bin Idrus Al-Attas, Habib Fahmi Al-Habsi, Habib Haidar Ba'agil, terus ada lagi banyak para habaib nih di tempat kita. Di sini juga hadir guru kita bersama, ya, orang tua kita yang banyak membimbing, yaitu Bapak Haji Hamdani. Kita doakan juga beliau panjang umur, karena mereka banyak dengan rezekinya bisa membantu perjuangan-perjuangan untuk umat Islam. Sini hadir juga Al-Ustaz Muhtar Jabar, Ustaz Ahmad Jajuli, Ustaz Hidayatullah, sekretaris dari GS3B, Sekum, apa Sekel? Sekretaris. Ada Ustaz Fahmi, ya, ada Ustaz Jul Fahmi Toyib, ada Ustaz banyak, Haji Abbas, Ustaz Isra. Ini banyak para asatid yang lainnya nih. Ya, ada juga dari koordinator RW Bang Hoir juga hadir, Fadila Amir, ya, dan Ustaz Dedi juga ada di sini, Ustaz Abdul Rahman Al-Qudsi, mas banyak para hadirin sekalian, Ustaz Fahri, banyak yang lain, Ustaz Juher Makmul, ya, dan yang lain-lainnya.
saya tidak sebut bukan mengurangi rasa hormat kita dan mahabbah saya, dan wabil khusus sahibul masjid kita juga ada di sini, Ustaz Jaduli, Ahmad Jaduli yang baru pulang umrah. Ya, tadi makanya saya minta suruh dia baca doa, malaikatnya masih banyak di itunya dia. Mudah-mudahan doanya mustajab buat kita. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di mana bahwa setiap hari Sabtu yang ke depan ini, sekarang ini kita melihat bahwa nama sudah berubah. Yang tadinya gerakan cinta silaturahmi sholat subuh berjamaah Nurul Qalbi, sekarang sudah diganti menjadi gerakan silaturahmi sholat subuh berjamaah Kebon Baru GF3B ya. Mudah-mudahan dengan penggantian nama menjadi keberkahan, berwujud jadi rasa persatuan dan kesatuan kita ya. Karena apa? Memang kita sebagai umat Islam harus bersatu, harus bersama untuk mensiarkan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kita mencari ridhonya Allah, bukan melihat sesuatu yang lain dari yang lain. Kita di sini melihat bahwa apa yang kita bisa, apa yang bisa kita laksanakan, karena kita nggak tahu umur kita. Hari ini kita masih berada di sini, ya. Besok kita nggak tahu apa umur kita besok masih ada, atau lusa juga masih ada. Kalau yang saat ini meninggal berarti kemarin dia masih hidup, betul ya. Kalau besok dia meninggal berarti sekarang dia masih hidup. Nah, jadi semua banyak ada kematian. Jadi ayo kita galang, kita bersama ramaikan di majelis-majelis. Di sini juga ada Ustaz Ahmad Jaduli juga buka majelis tuh, ada pengajian daripada yang ngajar Habib Hud Al-Bagir bin Bagir Al-Atas. Jadi banyak pengajian-pengajian, di mana pengajian-pengajian selagi kita masih ada ruh kita di tenggorokan, kita datang, kita hadiri. Itu untuk kita menjadi bekal kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kematian, karena kita hidup di dunia ini batasan usia. Kalau usia kita 60 ya berarti 60 kita hidup di dunia. Kalau usia kita 80 dicabut Allah 80. Tapi hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Apa yang kita bawa? Bekal yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Karena kita selama-lamanya dua pilihan, dia masuk surga atau masuk neraka, gak ada lain, itu pilihan. Jadi kita bersama-sama, ayo kita bersihkan hati kita. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan ada satu yang lain merasa begini dan begitu, jangan ada. Ya, kita rasakan kebersamaan kita. Karena apa? Karena ini kampung kita, ini wilayah kita. Saya alhamdulillah tadi disebut oleh MC, dia juga wakil ketua DMI Kecamatan Tebet, Ustaz Tasrifin Rojali. Tadi dia bilang begitu banyak saya punya jabatan. Bukan jabatannya banyak, karena saya pikir karena ini saya masih ada umur, apa yang saya bisa berbuat untuk ke jalan Allah, tetap saya akan mau untuk melaksanakan itu. Ya, tadi dikatakan saya diwakil ketua umum Forum Ulama Habaib Jakarta. Alhamdulillah saya hampir 2 periode. Jadi periode pertama dulu Kiai Haji Sukron Makmun, dia menjadi ketua, saya menjadi wakil ketuanya. Sekarang Kiai Haji Jawabi, mereka jadi ketua, saya jadi wakil ketuanya. Ini satu kepercayaan. Karena apa? Karena saya ingin menghembuskan nafas terakhir dalam ridha Allah. Saya ingin menghembuskan nafas terakhir dalam ridha Allah, dalam pengampunan Allah. Ya, tidak jauh daripada itu. Kita jaga diri kita, menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, jangan sampai kita salah mengambil langkah-langkah. Karena bukan sedikit dikatakan bahwa orang-orang di luar sana, Yahudi dan Nasrani tidak puas untuk kita sebelum ikut masuk bersama-sama dia. Betul. Betul. Nah, jadi kayak begitu. Nah, tidak puas supaya kita masuk sana. Bagaimana kita digoda? Begitu juga setan, iblis tidak puas kepada kita kalau kita tidak bisa menjadi temannya di neraka.
kita ikut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya mau laporkan kepada para jamaah di Masjid Jami Al-Aliyah. Alhamdulillah di Kecamatan Tebet ini mungkin satu-satunya masjid, bukan lagi di Kecamatan Tebet, mungkin di wilayah selatan dan lain sebagainya. Ini hampir setiap malam pengajian di tempat ini. Habis maghrib, baca maghrib, dari mulai malam Senin yaitu malam Senin Ustaz Iin Indrawan, malam Selasa Habib Abdurrahman bin Mustafa Idrus, malam Rabu Habib Salim bin Abdullah Al-Atas, malam Kamis Ustaz Ahmad Janjuli yang tadi baru pulang umroh tuh, yang tadi doa. Nah terus malam Jumatnya Habib Toha bin Abdullah Segaf, malam Sabtunya Habib Muhtar bin Abdullah Al-Jufri, malam Minggunya Ustaz Hairudin Jamhur. Jadi kalau mau jadi Ustaz tiap hari bisa datang kemari. Saya kira kalau ngaji tiap malam bisa jadi Ustaz insya Allah, karena pengajian begitu banyak dan orang-orangnya alhamdulillah yang mengajar juga baik, bagus ya. Saya kira itu. Sekali lagi saya minta maaf apabila di dalam pelayanan ada yang tidak pas, ada tidak sesuai. Kami atas nama pengurus Masjid Jami Al-Aliyah beserta yang lain, dan saya terima kasih kepada bendahara kita Bapak Haji Muhtar bin Haji Mat Hasan, begitu juga bagian seksi Ubudiyah Ustaz Heri Jabbar yang sudah banyak membantu, dan begitu semua para pengurus Masjid Al-Aliyah. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dia bisa berbuat tidak lain dan tidak bukan dia ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita selagi kita masih hidup, ya kita bisa berbuat apa yang bisa kita perbuat untuk kita kembali menjadi bekal kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Habib Umar yang memimpin gerakan sholat subuh berjamaah Kebon Baru, mudah-mudahan dia terus bisa memimpin tempat kita, bisa berbuat yang terbaik buat kita, yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia, apa yang bersifat kewajiban, dan juga bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya yang ada di masjid-masjid di kalangan Kebon Baru maupun di antaranya musola-musola semuanya. Karena biar kita dengan tujuan apa? Dengan pengajian-pengajian di jauh tempat itu untuk mensiarkan agama Allah. Jadi yang belum pernah kita melaksanakan sholat, misalnya kita tidak di mana ada musola yang ada terpencil di ujung sana, kita belum pernah melaksanakan di sana. Dengan adanya ini berarti kita sama-sama bisa melaksanakan sholat bersama di tempat itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kehilafan di dalam ucapan penyampaian ya yang mungkin tidak berkenan para jamaah sekalian. Karena kami adalah sebagai manusia, al-insan maha wa nisyan, manusia tidak sempurna, kesempurnaan semuanya adalah milik Allah. Ya tentunya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.